Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Jumpa lagi kita bersama Kopi Bangga, kajian opini Bawaslu Purbalingga. Bersama saya Ulung Martasari. Pada episode ke-34 kali ini, kita akan membahas tentang indeks kerawanan Pilkada Purbalingga tahun 2020. Ya, seperti yang kita ketahui, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, di mana tahapan Pilkada sudah dimulai dari sekarang di tengah situasi pandemi COVID-19. Beberapa waktu lalu Bawaslu RI sudah meluncurkan IKP pada Pilkada 2020, di mana dalam Pilkada kali ini yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dinilai meningkat. Lalu bagaimana indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Purbalingga dilihat dari konteks sosial, konteks politik, konteks infrastruktur daerah, dan konteks pandemi. Kita akan bahas selengkapnya pada siang hari ini bersama narasumber kita, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Bapak Imanul Hakim. Selamat siang Bapak. Dan anggota Komisioner Divisi Pengawasan Bapak Misret. Selamat siang Bapak. Ya. Baik, mungkin kita langsung aja mulai diskusi siang hari ini. Mungkin sahabat Bawaslu belum mengerti apa itu sih indeks kerawanan pemilu dan kenapa perlu adanya IKP serta tujuan dari IKP ini. Mungkin langsung saja Pak Imam akan menjelaskan terkait IKP tersebut. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber Pak Misrat, moderator Mbak Ulung, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan kajian rutin kita pada siang hari ini dengan tema Indeks Kerawanan Pemilu IKP Pilkada Purbalingga tahun 2020. Langsung saja, ini sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini, bahwa Bawaslu RI telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu IKP Pilkada 2020 pada bulan Juni yang lalu, dan kemudian disusul oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini kami di Bawaslu Purbalingga juga akan menginformasikan kepada masyarakat perihal Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 berdasarkan hasil pemetaan dari Bawaslu RI. Jadi di bulan Mei yang lalu ya kita sudah menghimpun beberapa data berdasarkan pada instrumen-instrumen yang sudah ditentukan, melihat dari 4 dimensi konteks, ada konteks sosial, konteks politik, konteks infrastruktur, dan konteks pandemi, dengan mengambil beberapa sumber data dari Bawaslu sendiri, kemudian dari KPU, kemudian juga dari kepolisian dan dari media di Purbalingga. Dan hari ini akan kita sampaikan hasil pemetaan tersebut dengan berdasarkan pada kajian-kajian, analisis data yang sudah dilakukan. Jadi IKP ini akan menjadi perhatian bagi kita semua ya, dari 4 dimensi yang nanti akan disampaikan, sehingga pada saatnya nanti bisa menjadi fokus juga di pengawasan khususnya bagi jajaran Bawaslu, antisipasi bagi seluruh stakeholder untuk sama-sama bagaimana mencegah, mendeteksi dini sehingga tidak terjadi kerawanan-kerawanan yang ada di Pilkada khususnya di Purbalingga tahun 2020 mendatang. Kira-kira itu Mbak Ulung yang disampaikan dulu. Mungkin pada bulan Februari kemarin Bawaslu juga sudah meluncurkan IKP, Indeks Kerawanan Pemilu itu. Namun sekarang Bawaslu itu meluncurkan IKP lagi.
ini mungkin ada perbedaan IKP seperti apa yang diluncurkan sekarang, terus bagaimana urgensinya? Ya, terima kasih Mbak Ulung, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan seluruh pemirsa Kopi Bangga terkait IKP yang sudah pernah diluncurkan oleh Bawaslu RI pada bulan Februari yang lalu. Memang itu sebenarnya memetakan dalam kondisi normal waktu itu ya, dalam artian kan itu data diambil dari 2019, artinya dari pilkada sebelumnya ada pilkada pilihan bupati dan gubernur waktu itu datanya. Nah, disampaikan atau diluncurkan waktu itu Indonesia belum diketahui mengalami masa pandemi itu ya, pandemi COVID-19. Nah, terkait yang sekarang ini yang terbaru yang pada bulan Juli yang lalu, memang ada perbedaan atau urgensi yang membedakan itu strength point-nya itu atau stake point-nya itu terkait dengan ini apa masa pandemi COVID-19 ini. Jadi yang membedakan itu kalau yang diluncurkan pada Februari 2020 itu istilahnya itu belum ada indikator ataupun ada kontes-kontes terkait dengan pandemi. Artinya itu masih yang kondisi normal ya, kondisi normal. Kalau yang terbaru ini terkait yang istilahnya ada penambahan dampak dengan adanya pandemi COVID-19. Makanya perlu di-refresh ataupun diperbarui IKP yang sudah pernah diluncurkan oleh Bawaslu RI. Seperti itu. Ya, mungkin indikator dari IKP sendiri yang sekarang yang Pilkada 2020 kali ini itu seperti apa aja ya, Pak? Ya. Untuk indikator yang dinilai ataupun yang kita himpun memang tidak jauh berbeda dengan yang sudah pernah diluncurkan pada Februari 2020. Tapi untuk yang kali ini yang di dalam masa pandemi ini memang ada yang di-upgrade, terus juga ada dibatasi nanti masa pengumpulan datanya karena dibatasi sampai dengan terkait mutarikh lagi lah. Nanti setelah mutarikh juga ada penyusunan IKP lagi sampai yang pada saat pencoblosan. Jadi nanti Bawaslu RI setelah yang sampai pemutakhiran atau pemutahiran data pemilih maksudnya itu juga akan meluncurkan IKP lagi, tapi lebih fokus yang masa ke kontestasi dan partisipasi. Tapi untuk yang ini yang diluncurkan kemarin bulan Juni itu fokus ke konteks sosial dan politik, terus ke pemilu yang bebas dan adil. Jadi ada pembatasan konteks untuk yang kali ini yang diluncurkan pada Juni 2020 kemarin. Karena fokus ataupun terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, barangkali menambahkan tadi soal indikator-indikator. Ya, tadi Pak Misal sudah menjelaskan. Jadi dari 4 indikator, dari 4 konteks, ada konteks sosial, politik, infrastruktur, dan pandemi, masing-masing terdapat indikator dalamnya. Yang pertama untuk konteks sosial, itu ada 2 hal menjadi fokus di aspeknya, yaitu ada gangguan keamanan, kemudian yang kedua ada kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua untuk konteks politik itu ada 4 aspek di dalamnya. Yang pertama keberpihakan penyelenggara, yang kedua rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, yang ketiga ketidaknetralan aparatur sipil negara, dan yang keempat ada penyalahgunaan anggaran. Kemudian untuk konteks dukungan infrastruktur itu ada 2 aspek di dalamnya. Ada infrastruktur sistem informasi penyelenggara pemilu dan ada dukungan teknologi informasi. Dan yang terakhir di konteks pandemi itu juga ada beberapa unsur, ada beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama ada soal anggaran pilkada terkait dengan COVID,
kemudian data terkait COVID di daerah, dukungan pemerintah, hambatan pengawasan pemilu, kemudian ada resistensi masyarakat terkait pilkada di masa pandemi. Nah, keempat konteks tersebut yang di dalamnya mengandung beberapa indikator-indikator, unsur-unsur, aspek-aspek, itu yang tentu menjadi tolak ukur di dalam menentukan bagaimana tingkat kerawanan suatu daerah, termasuk juga di Purbalingga yang hubungannya dengan pilkada di masa pandemi, karena konteks pandemi juga bagian dari yang diukur, yang dinilai itu. Mungkin tadi kan dijelaskan terkait dengan indikator-indikator dari IKP itu sendiri. Di Purbalingga sendiri itu indikator yang paling rawan itu dari aspek seperti apa ya? Iya, oke. Dari 4 aspek yang disusun atau dihimpun dan diberi skor oleh Bawaslu RI untuk Kabupaten Purbalingga dari 4 konstek, kalau yang saat ini dinilainya konteksnya ya, indikatornya sama, tapi penonjolannya atau sisi yang dikedepankan untuk yang menjadi masuk indeks kerawanan ini terkait dengan konteksnya. Jadi ada 4 konteks yang dinilai atau diberi skor dan diolah datanya oleh Bawaslu RI. Itu di Purbalingga ada 4 ya, konteks sosial, konteks politik, konteks dukungan infrastruktur, dan konteks pandemi. Dari 4 konteks itu sama Bawaslu RI, Purbalingga yang skornya menonjol atau artinya masuk indeks kerawanan pilkadanya paling tinggi dari 4 konteks itu adalah pada konteks politik, di mana oleh Bawaslu RI Purbalingga dikasih skor 57,86, itu masuk sedang. Itu karena melihat berapa istilahnya data yang kemarin kita kirimkan ke Bawaslu RI itu memang di sana ada istilahnya ya inilah istilahnya dinamika sehingga sama Bawaslu RI untuk konteks politik di Kabupaten Purbalingga skornya menduduki yang pertama, disusul oleh konteks pandemi ya, karena kebetulan secara Kabupaten Purbalingga kemarin juga sempat masuk zona merah, itu makanya skornya juga masih sedang, tapi ini kategorinya sedang tinggi gitu. Belum tinggi tapi masih sedang, tapi kategori yang mengarah ke tinggi. Mungkin itu Pak Ulung. Jadi konteks yang istilah skornya mengarah tinggi tapi belum tinggi, itu dari segi konteks politik. Ya, tadi kan dijelaskan kategori yang paling tinggi itu dari segi konteks politik itu ya Pak. Nah, mungkin apa sih yang bisa kok Purbalingga ini konteks politiknya itu termasuk tinggi itu Pak? Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dari 4 konteks kerawanan itu untuk Purbalingga memang yang skornya paling tinggi di antara konteks yang lain itu adalah di konteks politik. Nah, di sini juga kami sampaikan kembali bahwa konteks politik itu di dalamnya terdapat beberapa indikator tadi yang disampaikan. Salah satunya ada keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, soal ASN tidak netral, dan penyalahgunaan anggaran. Nah, dari 4 itu memang paling tinggi di konteks politik. Misalnya kalau konteks sosial itu kalau di Purbalingga dari 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah ada di urutan nomor 16 dengan skor 44,44 atau kategori sedang. Nah, kemudian untuk konteks politik untuk Purbalingga itu ada di urutan ke-9 dari 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ini juga kategori sedang. Kemudian yang ketiga untuk konteks infrastruktur daerah, ya, Purbalingga masuk dalam kategori
urutan ke-12, juga masuk kategori sedang. Dan untuk konteks pandemi, ini Purbalingga masuk urutan ke-5, juga masih dalam kategori sedang. Nah tadi soal pertanyaan mengapa dari 4 konteks itu untuk Purbalingga paling tinggi skornya di konteks politik. Tadi kami sampaikan bahwa salah satu indikator di konteks politik itu adalah soal netralitas ASN dan juga bermasalahnya rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, mengaca dari beberapa peristiwa yang lalu, baik laporan maupun temuan yang sudah ditangani oleh Bawaslu Purbalingga, bahwa memang terdapat 2 hal tersebut. Ya, misalnya yang pertama soal rekrutmen jajaran ad hoc yang waktu itu juga dilakukan oleh KPU. Kita juga ada beberapa temuan ya, dan sudah kita rekomendasikan kepada KPU Purbalingga. Yang terakhir soal ASN juga sudah kita proses ya, dari seluruh yang kita proses setidaknya ada 51 ASN yang sudah dijatuhkan sanksi oleh Komisi ASN dan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Nah, barangkali ini yang menjadi penilaian dari Bawaslu RI kenapa untuk konteks politik di Purbalingga masuk dalam kategori paling tinggi dibandingkan konteks-konteks yang lainnya di 4 konteks yang ada itu. Ya, sebelumnya mungkin bagi sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan baik live di IG, Facebook, dan YouTube, bisa mengajukan pertanyaan dengan menulis di kolom komentar. Kemudian terkait dengan fokus pengawasan, Pak, apa saja sih rekomendasi yang menjadi fokus pengawasan jika kita lihat kerawanan-kerawanan pada pilkada sekarang ini? Ya, strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga terkait dengan istilahnya indeks IKP yang sudah kita terima dari Bawaslu RI tetap sesuai dengan regulasi, dalam arti kita mengedepankan pencegahan dulu terkait dengan indeks kerawanan pilkada ini. Artinya apa? Kita tetap mencegah mengedepankan pencegahan dulu. Contoh yang sudah terjadi di Kabupaten Purbalingga terkait dengan kasus kemarin yang sempat viral ya, terkait netralitas ASN. Jajaran kita juga sebelumnya sudah melakukan himbauan ya, artinya itu pencegahan pada pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini Bupati, dan kita juga sudah melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN bekerja sama dengan KSN Pusat waktu itu di Pemda atau di kantor Pemda Kabupaten Purbalingga untuk mensosialisasikan tentang regulasi-regulasi terkait dengan netralitas ASN. Terus yang kedepannya mungkin kita juga ingin melibatkan, memaksimalkan ya peran-peran pengawas partisipatif di masyarakat kita, artinya di mana kita berada. Jadi di samping regulasi yang normatif, kita juga ingin mengedepankan istilahnya memaksimalkan atau mengoptimalkan program-program pengawas partisipatif. Salah satu bentuk yang sudah kita lakukan kemarin dengan adanya SKPP ya, walaupun daring ya, artinya sekolah kader pengawas partisipatif secara daring atau online. Itu mungkin strategi-strategi yang sudah kita lakukan untuk menghadapi atau melihat kondisi IKP Purbalingga dalam hal konteks politik yang termasuk walaupun sedang, tapi kalau melihat kategorinya ini sedang tinggi. Iya. Ya, barangkali menambahkan, jadi strategi-strategi apa yang akan dilakukan. Nah, kalau kita pahami bahwa disusunnya IKP ini, indeks kerawanan pemilu ini, itu bagi kita ini sebagai alat atau tools ya, karena berbasis riset, scientific research,
Sehingga pada saatnya tentu ini akan menjadi pedoman ya, menjadi pedoman untuk bekerja di jajaran pengawasan pemilu dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan. Ya, sebagai bagian dari tupoksi Bawaslu. Karena di Bawaslu ini kan kita tidak hanya melakukan upaya-upaya pengawasan dan penanganan pelanggaran, tetapi juga didahului dengan upaya-upaya pencegahan. Nah, ketika sudah dideteksi kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2020 dengan adanya IKP ini, maka tentu ini akan menjadi pedoman, salah satu pedoman menjadi alat yang kemudian ke depan akan diawasi ya, di upaya-upaya pencegahan dilakukan sehingga tidak terjadi kerawanan-kerawanan yang ada di sebagaimana yang di analisis di sini ya. Ya, jadi Bawaslu itu sudah mengedepankan ke pencegahan ya, kayak tadi disebutkan berupa himbauan serta ada SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif. Ya, untuk terkait dengan IKP, selain yang tertulis dalam dimensi IKP, apakah ada kerawanan yang perlu dipetakan dalam pengawasan pilkada kali ini, Bapak? Ya, tentunya ada ya. Ini kan secara tadi sampaikan Pak Ketua, ini kan secara ilmiah atau riset ya, dari IKP yang masuk atau yang hari ini kita dapatkan itu kan berdasarkan riset ilmiah, metodenya riset ilmiah. Artinya pengolahan datanya juga lewat metode ilmiah. Ada juga yang istilahnya peta-peta kerawanan tapi belum tercover di sini. Sebenarnya ada itu tentang istilahnya, apalagi kita bicara konteksnya pilihan pilkada ya, pilihan bupati dan wakil bupati, di mana istilahnya persinggungan ya antar peserta ataupun antar pendukung nantinya pada masing-masing pada kontestan yang ada itu akan sangat terasa sekali ketika konteksnya ini pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu yang harus kita antisipasi juga, walaupun secara IKP yang resmi ini tidak masuk, tapi itu bagian yang harus kita antisipasi juga, hal-hal yang terkait istilahnya kalau bahasa di kita itu timbulnya sumbu pendek ya, sumbu pendek di tengah-tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga. Itu juga bagian yang kita antisipasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Menambahkan, jadi memang kalau di luar beberapa konteks ini ya tentu banyak kerawanan juga yang perlu kita antisipasi, kita cegah secara dini. Misalnya isu soal money politik itu kan juga salah satu kerawanan yang perlu kita antisipasi bersama di Pilkada 2020 ini. Yang kedua soal politisasi bantuan sosial. Kemudian yang ketiga juga misalnya kerawanan-kerawanan ini apalagi menjelang pemutakhiran data pemilih ya, karena pemilih itu kan dia punya hak konstitusional yang harus dijamin ya, jangan sampai misalnya mereka-mereka yang sebetulnya punya hak pilih tapi tidak terdaftar di daftar pemilih. Juga saya kira hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama, kita awasi bersama. Dan tentu nanti pada saat kegiatan kampanye banyak sekali kerawanan-kerawanan yang juga perlu kita antisipasi, yang itu semuanya jika dilakukan ya bisa jadi melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya soal bagaimana penggunaan media sosial untuk kegiatan kampanye, kemudian tidak tidak kampanye di tempat-tempat yang misalnya kampanye di tempat dilarang dan sebagainya, itu juga menjadi bagian-bagian tentu nanti yang akan terus kita awasi bersama. Artinya di setiap tahapan di Pilkada 2020 ini sebetulnya kalau kita cermati banyak sekali kerawanan-kerawanan yang terjadi, yang ini sekali lagi perlu partisipasi dari semua pihak ya, tidak hanya jalan penyelenggara pemilu tapi juga masyarakat, kita ajak juga untuk sama-sama untuk terus mengawal dan mengawasi seluruh tahapan yang dilaksanakan di Pilkada 2020 ini. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan antisipasi kerawanan Pilkada 2020 selain yang disebutkan dalam IKP tadi.
Kemudian tadi kan udah dijelaskan pencegahan ya Pak. Ada pencegahan serta kita sudah melakukan pengawasan. Nah nantinya kalau misalkan terjadi pelanggaran, ini bagaimana mekanisme yang dilakukan Bawaslu ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar? Ya, terima kasih. Baik sekalian, dalam kesempatan ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan dialog kita. Jadi tugas Bawaslu itu selain melakukan upaya pencegahan, pengawasan, juga melakukan upaya penanganan pelanggaran. Nah, bagaimana upaya penanganan pelanggaran itu dilakukan? Nah, dalam hal ini penanganan pelanggaran itu bisa bersumber dari laporan maupun temuan. Jadi kalau masyarakat ya yang punya hak pilih menemukan, melihat misalnya adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang terkait dengan pilkada, silahkan nanti bisa dilaporkan kepada jajaran pengawas pemilu baik di kabupaten, di kecamatan maupun di desa untuk nanti kemudian ditangani melalui prosedur mekanisme penanganan pelanggaran. Kita punya prosedur, kita punya mekanisme di dalam melakukan penanganan pelanggaran. Misalnya kalau laporan itu harus terpenuhi syarat formil dan materialnya, terlapornya siapa atau pelakunya, kemudian pelapornya siapa, kemudian peristiwanya seperti apa, kapan, di mana, dan seterusnya, kemudian barang buktinya atau bukti pendukungnya apa, sehingga nanti memudahkan jajaran pengawas pemilu untuk menangani dugaan pelanggaran itu. Selanjutnya nanti akan dilakukan proses kajian ya, sampai kemudian pada tahap kesimpulan. Kalau misalnya pelanggarannya itu mengarah kepada pelanggaran administrasi, maka akan direkomendasikan ke KPU. Kalau pelanggarannya mengarah pada pidana, maka akan dibahas di sentra Gakumdu. Nah, kalau pelanggarannya kode etik, maka akan direkomendasikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian kalau itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya kayak netralitas ASN, tentu juga akan direkomendasikan kepada lembaga-lembaga yang menangani atau yang berwenang terhadap hal tersebut. Jadi sekaligus kami juga dalam masalah ini mengajak dan menghimbau kepada masyarakat, monggo silakan nanti kalau menemukan, melihat adanya dugaan pelanggaran bisa dilaporkan kepada jajaran pengawas pemilu. Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu dari Pak Arto ya, dari Pak Arto Wibowo. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penyelenggara pemilihan menjalankan tahapan di dalam ketidakpastian hukum dan menghindari dari berandai-andai dalam melaksanakan tahapan pilkada? Yang kedua, adakah hal ketidakpastian hukum ini juga menjadi pembahasan dalam penyusunan IKP? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada penyelenggara di lapangan? Jika ada penyelenggara yang melalaikan, akankah hal tersebut termasuk kategori pelanggaran pemilihan? Kemudian tindakan Bawaslu jika ada ditemukan kejadiannya gimana? Menghimbau atau menindak? Kemudian pertanyaan keempat, jajaran Bawaslu yang biasanya menjadi subjek pengawasan kini di masa pandemi akan turut menjadi objek pengawasan. Publik akan melihat apakah di dalam melaksanakan tugas wewenang teguh menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Nah, bagaimana Bawaslu menjamin pematuhan protokol tersebut? Kemudian pertanyaan yang keempat, episode Kopi Bangga ke-30 sebelumnya ada disebut oleh narasumber bahwa peserta pemilihan jika melanggar protokol kesehatan, pencegahan COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Betulkah demikian? Dalam peraturan perundang-undangan mana hal tersebut spesifik disebutkan norma dan sanksi hukumnya? Kemudian pertanyaan kelima, ini terkait KPU. KPU beberapa waktu lalu mengunggah foto pelantikan TPS. Ada 2 foto di mana petugas PPK mengenakan masker muka dengan tidak semestinya pada saat acara. Apakah hal tersebut bisa digunakan sebagai pelanggaran?
Apa tindakan Bawaslu? Kemudian terkait dengan dinasti politik dalam pilkada. Bagaimana potensi pelanggaran dalam pilkada yang terdapat calon dari keluarga kepala daerah sebelumnya? Kedua, apa strategi pengawasan oleh Bawaslu? Apakah hal ini juga sudah masuk bagian dari IKP? Kotak kosong diyakini akan membuat golput datang ke bilik suara untuk memenangkan si kotak kosong. Adakah potensi sebuah parpol atau gabungan parpol merekayasa munculnya kotak kosong demi tujuan mengalahkan atau menurunkan popularitas paslon atau parpol tertentu misalnya? Apakah kesengajaan ini bisa dipidanakan? Bagaimana strategi pengawasannya? Yang kedua, adakah kemungkinan paslon tertentu dan para pendukungnya mensponsori munculnya paslon boneka demi menghindari adanya kotak kosong? Apakah tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan? Strategi pengawasan Bawaslu akan seperti apa? Ya, mungkin nanti akan di... Ya, terima kasih pertanyaannya, ini sangat banyak sekali. Pertama soal regulasi, yang kedua soal dinasti politik, yang ketiga soal kotak kosong. Ya kami menjawab beberapa hal yang ditanyakan ini. Pertama soal regulasi Pilkada 2020. Tentu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kemudian kemarin setelah berhentikannya sementara beberapa tahapan Pilkada karena ada pandemi, kemudian muncul ada Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Setelah itu KPU juga menyusun peraturan KPU-nya terkait dengan tahapan, program, dan jadwal. Ada PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Nah, sementara ini memang untuk Perbawaslu yang mengatur soal pengawasan Pilkada di masa pandemi masih dalam proses rancangan karena juga sambil menunggu disahkannya PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Nah, yang dapat kita pahami bahwa sejauh ini peraturan-peraturan itu yang masih atau yang kita gunakan terkait dengan pelaksanaan tugas, pengawasan, dan lain-lain yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Tentu yang pertama tadi masih mengikatkan, mendasarkan kepada Undang-Undang tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, hal-hal yang teknis, memang sampai saat ini peraturan KPU belum terbit, belum keluar, khususnya yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pada setiap tahapan yang akan dilanjutkan ini. Tahapan nanti pencalonan, kemudian tahapan kampanye, sampai pada tahapan pungut hitung suara. Dan Perbawaslu juga sementara nanti juga belum keluar karena menunggu adanya peraturan KPU yang dimaksud. Termasuk juga di dalamnya nanti kita lihat apakah soal protokol kesehatan. Memang sepanjang ini baru diatur di PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan dan program terjadwal Pilkada, diatur bahwa seluruh tahapan Pilkada 2020 mematuhi protokol kesehatan. Nah, teknisnya nanti kira-kira seperti apa dan Perbawaslu yang mengatur terkait dengan bagaimana proses pengawasannya, kemudian penanganan pelanggarannya juga tentu juga sama-sama sedang kita tunggu karena masih dalam proses pembahasan di Bawaslu RI. Yang kedua nanti juga Pak Ustadz bisa menambahkan soal apakah dinasti politik ini masuk dalam IKP. Jadi kalau di IKP kategori ini memang tidak ada karena konteks politik itu hanya melihat pada beberapa aspek, salah satunya adalah soal penyelenggara pemilu, kemudian rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, kemudian netralitas ASN. Kalau dinasti politik memang kalau di IKP update terbaru ini tidak dimasukkan dalam indeks kerawanan. Kemudian soal kota kosong, ya apakah ada potensi dan sebagainya, ya tentu sementara ini memang kita belum bisa menyampaikan itu karena saat ini kan masih dalam proses di masing-masing partai politik. Jadi kalau untuk calon, ya dimungkinkan nanti tetap calon melalui partai politik atau gabungan partai politik.
karena calon perseorangan sudah tidak ada atau dipastikan tidak ada di Purbalingga, ya tentu nanti kita menunggu tahapan proses pencalonan yang akan dilakukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang ada di Kabupaten Purbalingga. Saya kira itu. Ya, menambahkan terkait yang Bawaslu menjadi objek pengawasan, dikaitkan dengan istilah ketaatan ya, ketaatan dalam menjalankan atau menerapkan protokol kesehatan tersebut. Ya perlu kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa jajaran Bawaslu dimanapun berada itu dalam melaksanakan tugasnya itu berpatokan pada namanya regulasi. Sepanjang regulasinya ada ya terkait dengan ini protokol kesehatan, kita tetap akan menaati aturan yang ada. Artinya kita tidak bisa dalam menjalankan tugas tidak bisa keluar dari regulasi yang ada, ataupun kita membuat aturan sendiri tanpa ada istilah instruksi dari pusat ataupun dari provinsi. Artinya kita tetap menaati peraturan ataupun regulasi-regulasi yang ada. Jadi insya Allah jajaran kita akan selalu taat dan patuh pada aturan-aturan yang ada, apapun bentuknya, ya sepanjang itu menyangkut pelaksanaan tugas dalam mengawasi atau pengawasan, kita akan patuh pada aturan tersebut. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Arto sudah ada lagi pertanyaan ya? Dari Radio Gema Sudirman, yang pertama, pertanyaan untuk Bawaslu Purbalingga. Apakah keterbukaan data COVID-19 di Purbalingga menjadi penting untuk pengawasan Pilkada 2019? Yang kedua, 2020. Yang kedua, yang perlu dilakukan menanggapi data keterbukaan COVID. Ya, saya yang jawab ya. Ini dari Gema Sudirman ya, Mbak Fitri ya. Dari namanya. Oh enggak, ya. Tadi sih sempat itu inbox. Ya terkait data COVID ya, apakah perlu terbuka maksudnya tadi? Oh iya. Apakah keterbukaan data COVID menjadi penting untuk pengawasan Pilkada 2020? Pengaruh? Iya. Jadi keterbukaan informasi tentang mungkin terkait pasien ya ataupun jumlah penderita ataupun wilayah zona di Kabupaten Purbalingga ini perlu untuk kita ketahui semua. Jadi artinya itu wajib dikonsumsi oleh publik, apalagi dalam hal pengawasan. Karena dalam pengawasan yang sekarang kita lakukan, apalagi nanti terkait dengan pemutakhiran data pemilih, di mana para petugas, entah itu petugas di desa, kecamatan, petugas mutarlih, akan bersinggungan dengan masyarakat yang akan didata. Jadi perlunya sekali data informasi terkait COVID-19 itu dipublik dibuka kepada publik, dan itu juga kemarin menjadi salah satu data yang diolah dalam penyusunan IKP ini. Itu jadi kondisi istilahnya COVID-19 di Purbalingga itu seperti apa, penderitanya atau yang positif berapa, yang dirawat berapa, yang udah sembuh berapa, yang meninggal berapa, itu kemarin masuk dalam data yang diolah oleh Bawaslu RI. Jadi itu penting sekali. Jadi untuk salah satunya kan mencegah kita dari istilahnya terkontimasi, ataupun ketika kita melakukan pengawasan atau tugas-tugas itu kan bisa antisipasi ataupun jaga-jaga di mana daerah tersebut ada mungkin sudah kena pandemi COVID-19. Oke. Ya, jadi ada tantangan tersendiri bagi Bawaslu gitu ya Pak. Ini kan pertama kalinya pilkada atau pemilihan itu dilaksanakan di tengah dengan pandemi COVID-19 mungkin. Seperti itu ya Pak. Mungkin tantangan tersendiri dari Bawaslu itu seperti apa Pak dalam mengawasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi tantangan kita di Pilkada 2020 di tengah pandemi ini tentu tadi selain
bagaimana kita bisa mengantisipasi dan menangani kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di pilkada ini. Juga soal kita terus berupaya bagaimana menerapkan protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan pengawasannya. Karena sekarang ini prinsip pilkada itu selain bagaimana menyelenggarakan pilkada 2020 yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada saat yang bersamaan juga kita berupaya untuk sama-sama memastikan bahwa pilkada 2020 ini terselenggara dengan mengedepankan prinsip keselamatan dan kesehatan bagi semua. Bagi semua itu ya bagi penyelenggara pemilunya, bagi stakeholder terkait, dan termasuk juga bagi masyarakat, bagi pemilih yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini. Ya, mungkin ada sebelum kita akhiri acara, Pak, kan sudah 1 jam. Mungkin ada pesan dari Bapak sekalian buat masyarakat terkait dengan pilkada yang mana sekarang kita lagi diserang wabah pandemi COVID-19 seperti itu, Pak. Iya, mungkin pesan dari kami atau mungkin tadi sedikit menambahkan terkait tantangan tersendiri ya, tantangan dari menjalankan pengawasan pilkada serentak 2020 dengan masa pandemi, salah satu yang menjadi istilahnya jadi lebih tantangan lagi khususnya bagi kita penyelenggara adalah bagaimana kita harus menjaga kesehatan diri kita ya, semua jajaran pengawas ya. Di samping memastikan bahwa yang peserta lain atau tim teknis dari KPU dan jajarannya juga menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, ditambah aturan-aturan terkait dengan penanganan COVID. Bagaimana yang penting adalah diri kita juga itu perlu. Artinya kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita, ya, menjaga keselamatan diri kita. Itu salah satu tantangan tersendiri di dalam kita melakukan tugas-tugas pengawasan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin untuk terkait pilkada 2020 secara umum, mungkin Bawaslu Kabupaten Purbalingga ini menghimbau atau mengajak pada masyarakat Purbalingga semuanya saja untuk bisa ikut berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan secara partisipatif di wilayah masing-masing. Artinya bisa menjadi istilahnya memberikan informasi awal ya untuk Pak Ketua ya, bahasanya gitu. Dari masalah itu bisa memberikan informasi awal ketika jajaran kami tidak menemukan, tapi masyarakat yang menemukan. Jadi masyarakat diharapkan bisa memberikan informasi awal pada jajaran kami, entah itu langsung ke pengawas desa atau kelurahan, pada jajaran kami di kecamatan ataupun langsung pada kami di Kabupaten Purbalingga. Artinya masyarakat ada kepedulian dan berani melapor pada jajaran Bawaslu. Ya, menambahkan tadi sebelum ke closing statement, kali kelupaan soal rekomendasi dari adanya atau telah disusunnya IKP ini. Pertama, memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verfak calon perseorangan ya, dan pemutakhiran data pemilih. Yang kedua, koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga, memastikan dukungan anggaran penyediaan APD dalam pelaksanaan tahapan pilkada, menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenang dan anggaran penanggulangan COVID-19, dan yang terakhir, menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini juga tentu rekomendasi kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan atau berkesesuaian dengan rekomendasi ini. Dan terakhir dari kami, dengan adanya atau telah disusunnya beberapa indeks kerawanan pemilu ini, sekali lagi ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, menjadi pedoman bagi jajaran Bawaslu khususnya di Purbalingga untuk juga memfokuskan pada kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2020 dan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Purbalingga untuk sama-sama mari kita mengawal dan mengawasi seluruh tahapan
Pilkada 2020 di Purbalingga ini. Demikian Mbak Ulung. Ya, jadi pengawasan tahapan pilkada walaupun kita masih di tengah pandemi ini, kita tetap bersama-sama melaksanakan pengawasan, namun dengan tetap menggunakan protokol kesehatan ya Bapak. Iya, mungkin ada tambahan lain Bapak? Ada? Ya, ini sudah waktunya karena kita sudah 1 jam. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Tujuan IKP adalah sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasikan ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan. Dimensi kerawanan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga dalam kategori sedang, yaitu yang paling tinggi dalam konteks politik, salah satunya seperti ketidaknetralan ASN. Antisipasi bersama kerawanan-kerawanan yang terjadi dalam Pilkada di tengah pandemi. Demikian telah kita laksanakan acara Kobi Bangga di episode ke-34 kali ini dengan tema Indeks Kerawanan Pilkada Purbalingga 2020. Terima kasih sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan dan jangan lupa ikuti terus sosial media dan laman Bawaslu Purbalingga. Saya Ulung Martasari selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.